Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Jujur ya, satu hal yang terbersit di dalam pemikiran saya adalah yang pertama, semakin orang hebat di teknologi, kebanyakan orang semakin jauh dari Tuhan. Kekhawatiran saya yang pertama adalah semakin tidak banyak orang mencari Tuhan. Dari before COVID sampai hari ini, degradasi kekristenan pun turun dengan adanya online. Semua dipermudah dengan online. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi akan menjadi salah kalau perkumpulan kepada saudara seiman digantikan dengan online. Itu yang menjadi bahaya. 2030 pasti akan semakin dahsyat perubahannya. Saya takut banyak orang tidak mencari Tuhan lagi. Generasi hilang. Dan yang ketiga, sebersit saja saya mulai berpikir generasi di bawah saya, anak-anak saya, cucu-cucu Anda, itu bagaimana ke depan nanti. Coba Anda bayangkan itu, saudaraku. Itu bukan sesuatu yang gampang dibicarakan, tetapi itu fakta di lapangan. Dan yang terakhir, saudaraku, hari ini semua bisnis dikuasai Cina. Betul? Ya, semua. Bahkan kalau Anda lihat di Semarang ini sudah banyak orang Cina datang. Pabrik-pabrik Cina datang semua. Ini bukan sesuatu yang Anda anggap, oh ya gak apa-apa. Udah PMA, penanaman modal asing, oh ya gak apa-apa. Tetapi Anda pernah berpikir gak? Bagaimana generasi kita, bagaimana kehidupan ke depan nanti, kita harus berjuang, bersaing dengan mereka. Dulu teman saya kuliah orang Cina semua ketika saya di luar negeri. Itu cewek badannya kurus, makan itu 2 kali saya loh. Bapak Ibu, betul. Dan mereka modelnya kalau kerja itu sudah kayak mesin. Mereka tidak ada kenal lelah loh. Mereka bisa 24 jam, itu kurang buat mereka. Mereka didor seperti apapun dia kuat. Saya itu kalau di rumah saya selalu ngomong sama anak-anak saya. Berani capek, berani sakit. Karena ke depan kompetitormu bukan hanya manusia yang bernama orang Cina mainland. Plus robot, plus AI. Kalau Anda membayangkan, kalau Anda melek tentang itu saudaraku. Ke depan itu sesuatu yang tidak mudah. Jangankan ke depan, di momen hari ini aja sudah banyak anak muda yang putus asa. Mereka mengakhiri hidupnya. Berapa banyak orang depresi di 1 dekade, 2 dekade ini. Karena keadaan hidup yang semakin sulit, saudaraku. Anda mungkin hari ini store, keadaan baik-baik, ekonomi baik-baik. Iya,
5 tahun lagi belum tentu baik-baik. Siapa tahu perusahaan garmen dari dulu, kalau teman saya, keluarga saya, kerjanya apa? Garmen, bagus, punya pabrik, aman. Hari ini coba. Kita gak ada yang tahu, saudaraku. Itu menimbulkan apa, saudaraku? Kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Apa yang bergeser? Dunia berubah total semenjak COVID. Betul nggak Bapak Ibu setuju? Berubah total. Dan ketika kehidupan itu berubah total, pasti ada yang dikorbankan. Maka akan ada banyak hal yang mulai hari ini Anda dan saya harus mulai memikirkan. Terutama kita memikirkan generasi, apakah mereka tetap mencintai Tuhan? Apakah generasi ini tetap kokoh di tengah terpaan teknologi, badai ekonomi, dan sebagainya. Hari ini anak lulusan S3 pun belum tentu bisa cari kerja. Hari ini anak muda punya segudang sertifikat lulusan belum tentu bisa beli rumah. Betul Bapak Ibu? 10 tahun apa? Itu enggak. Kadang kalau kita membayangkan itu berarti saudaraku, kita harus benar-benar punya quality yang baik kepada generasi kita dimulai hari ini untuk mempersiapkan mereka. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan rencana, mereka tetap baik-baik saja. Betul loh. Ini menakutkan. Maka di dalam saya mempersiapkan renungan ini, saudaraku. Kemudian Tuhan memberikan satu ayat yang sudah sering saya sampaikan di sini dan Anda sangat tahu, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah apa? Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat konteksnya di dalam Matius 6, itu kan 6 ayat 33. Kalau kita lihat Matius 6, secara keseluruhan dari pasal 6 dari ayat 1 sampai yang terakhir 34, itu dijeda jadi beberapa bagian, 5 bagian. Bagian pertama, pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu tentang hal sedekah. Ini dengerin, ini kuncinya saudaraku. Pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ini Tuhan berbicara tentang memberi sedekah, hal tentang sedekah. Kemudian dibagi lagi 6 ayat 5 sampai 15. Itu berbicara tentang hal berdoa. Yang ketiga di breakdown di 16 sampai 18. Coba ya, nanti kita belajar di sini. Ini hal berpuasa. Kemudian 19 sampai 24. Tentang hal mengumpulkan harta. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Ini tentang hal kekhawatiran. Sorry. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam poin-poin ini kita buka ya. Ayat yang pertama dikatakan, ingatlah kamu jangan melakukan kewajiban agamamu. Ada kalimat kewajiban agama. Ini digaris dulu. Hal berdoa yang pertama dikatakan sama Tuhan ayat yang kelima. Janganlah berdoa seperti orang munafik.
Ayat hal berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ayat yang ke-19, hal mengumpulkan harta, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dan yang ke-25, hal kekhawatiran, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, apa yang kau makanlah tentang hidup di dunia. Tentang apa yang kau makan, tentang apa yang kau minum. Bapak Ibu coba ya lihat ya. Dari potongan-potongan pasal 6 ini semua, klimaksnya nanti di 33. Yang tadi kita baca itu, ayat 33. Klimaksnya ini, kuncinya. Tapi dari semua potongan ini, Tuhan mau berkata begini loh. Kamu boleh lihat keadaan hidup hari ini tidak baik. Itu yang Roh Kudus beri pesan kepada saya. Keadaanmu boleh tidak baik, keadaanmu boleh kacau balau keadaan dunia. Karena keadaan yang kacau itu, kuncinya satu di sini. Ini kunci dari seluruh hal yang kita lakukan. Baik sedekah, baik berdoa, baik berpuasa, baik mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, semua kuncinya jawabannya di sini. Artinya, kamu harus outstanding kepada Kuna. Loh kok bisa ngomong begitu? Kita bongkar ayat 33 nanti. Kalau di ayat 33 berkata, kamu harus outstanding di mataku. Karena banyak orang, bangsa-bangsa mencarinya. Ayat 32 kalau nggak salah. Bangsa-bangsa mencari itu semua berkat Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan. Karena mereka melakukan hanya sebatas di mata manusia. Hanya sebatas keinginan manusia. Hanya sebatas daging. Kewajiban agama daging. Orang munafik daging untuk dirinya. Munafik untuk dirinya lagi berpuasa. Berdoa untuk dirinya. Berpuasa untuk dirinya. Sedekah hanya untuk kewajiban agama. Ngumpulin harta bukan harta di surga. Harta di bumi. Hal kekhawatiran, jangan kuat dengan apa yang kau makan, kau minum. Semua Tuhan cukupkan. Tapi kuncinya di sini. Tapi banyak manusia terjebak urusan dunia. Sampai di sini Anda mengikuti? Amin. Oke, tampilin dulu PowerPoint-nya. Apa? Itu. Kita bedah ayat 33. Bapak Ibu, sekilas saja ya. Tadi pilih. Tetapi carilah dahulu ZTIT, the proton. Gak perlu ini ya, yang penting saya mau jelasin begini. Kata itu menjadi penghubung kontras. Menandai begini, yang tadi saya katakan. Perbedaan antara manusia yang hidup di dalam kekhawatiran dan hidup iman. Kata ZTIT itu carilah. Ini dari bahasa aslinya zeteo. Cari. Tetapi ini menjadi ZTIT, artinya menjadi kata kerja, kalimat perintah. Kamu harus mencari terus dan menerus. Itu firman Tuhan. Jadi bukan cari, bukan tetapi terus menerus. ZTIT-nya imperatif. Perintah, terus kamu harus mencari. Mencari terus menerus dengan sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencari itu? Apakah kita sungguh-sungguh apa belum? Mencari dia terus menerus atau tidak? Oke, kuncinya sudah tahu ya. Mencari terus dan sungguh-sungguh. Ini kunci pertama. Kemudian kalimat berikutnya, tetapi carilah dahulu the proton. Proton, dahulu itu artinya begini, pertama-tama.
prioritas seperti yang kemarin minggu saya katakan. Prioritas. Mencarimu harus terus-menerus, sungguh-sungguh, dan memprioritaskan Tuhan. Tuhan minta diprioritasin. Absolut. Bukan urutan waktu semata. Bukan hanya pertama dalam daftar. Artinya begini, mencari kerajaan Allah itu harus menjadi fokus satu-satunya kita hidup. Katakan amin, saudaraku. Karena mencari kerajaan Allah itu pusat kehidupan kita. Ini yang susah. Banyak orang yang tidak bisa menemukan Tuhan. Makanya berkali-kali saya ngomong, orang hidup sampai mati dia. Sampai di liang lahat mereka belum menemukan Tuhan. Bahkan rohaniawan pendeta sekalipun banyak yang belum mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya. ZTIT, the proton, artinya carilah aku terus menerus dan jadikan aku prioritas di dalam hidupmu. Jadikan kerajaan Allah prioritas dalam hidupmu. Itu perintah Tuhan. Kemudian dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Ten basileian toteo. Artinya begini, saudaraku. Basilea itu adalah kerajaan. Jangan ngantuk loh ya. Kerajaan di sini bukan fisik, tetapi otoritas Allah, kuasa Allah, perkenanan Allah. Maka carilah dahulu, carilah dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus, utamaku, supaya engkau bisa menemukan wajahku, menemukan hadiratku. Amin, saudaraku. Kok bingung, kok menangis? Karena banyak orang yang tidak menemukan otoritas Allah. Tadi malam saya baca satu buku, saudaraku. Itu buku bagus banget. Nanti akan saya khotbahkan di sini. Dia bercerita tentang seorang Saul yang kehilangan kepercayaan Allah. Level kita itu bukan lagi mempercayai Tuhan, itu bukan kelas kita. Kita harus percaya sama Tuhan. Level kita sudah di level Tuhan mempercayai kita. Ngerti ya? Orang Kristen itu seringkali masih labil di level bawah. Itu gak perlu seharusnya. Mempercayai Tuhan, gak perlu kita mempercayai Tuhan. Sudah otomatis kita mempercayai Tuhan. Tetapi level yang harus kita kejar adalah bagaimana Tuhan bisa mempercayai kita. Tetapi kaki Dian itu bisa diambil dari seseorang yang sudah pernah dipercayainya. Contohnya Saul. Itu ngeri loh, kalau kita baca cerita Saul. Dia orang yang diurapi Tuhan. Dan dia berakhir menjadi mantan orang yang pernah diurapi Tuhan. Itu bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Kalau engkau dan saya tidak terus mencari dia. Apapun yang kau lakukan hari ini, siapapun kau, siapapun saya, bisa berhenti menjadi, dalam tanda kutip kita bisa menjadi mantan orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Maka ini perintah Tuhan, ini kalimat perintah yang tidak boleh Anda dan saya berhenti di jalan. Ini harus terus menerus. Sampai kapan, pastor? Due date-nya sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas. Makanya waktu sebelum liburan Lebaran kemarin saya ngomong, boleh kau libur, jangan lupa kau cari Tuhan. Orang liburan lupa cari Tuhan. Carilah wajahnya. En basilean toteo. Toteo ini kerajaan Allah. Allah Theo itu Theos. Allah. Carilah wajah Allah. Carilah perkenanan Allah. Itu kalau saya sandingkan kepada Matius 6 ayat 10 berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kau temukan wajahnya sampai kau bisa berkata, semua kehendakmu yang jadi di atas diriku. Maka lagunya Pak Eras, suka-sukamu Tuhan, real.
Orang kalau belum jangan diganti. Gak usah pakai ayat. Orang kalau belum mencari perkenanan Tuhan, cari wajah Tuhan, mencari kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan, mencari segala hal kedamaian di hadirat Tuhan, dia bisa terombang-ambing dengan kehidupannya. Dan orang yang terombang-ambing dengan kehidupan apa yang dia lihat di sekitar kita. Tadi saya buat renungan buat besok, lusa. Saya ngomong begini, saudaraku. Kalau kau hari ini masuk di dalam ruang gelap kehidupan, tidak ada jalan. Kau buntu, seakan-akan tidak ada yang menolong. Tutup matamu, pakai mata imanmu, dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Orang bisa melangkah dengan mata imannya kalau dia mencari Tuhan setiap saat. Dunia tambah menakutkan, saudaraku. Kehidupan tidak jelas. Tetapi orang yang mencari dia, orang yang mencari wajahnya, dan orang yang mencari kebenarannya, kaiten dikaiosinen auto. Tahu gak saudara, kalimat ini, kebenarannya ini hidup sesuai dengan standar moral Allah. Ini enggak kebenarannya apa enggak loh. Ini harus jelas nih kebenaran gimana. Kebenarannya kita sudah sering di sini. Di suara kebenaran jelas. Sampai engkau bermoral Allah itu sendiri. Standarnya siapa? Yesus. Hukumnya siapa? Yesus. Orang Israel hukumnya Taurat, kita Yesus. Amin. Amin. Iki mudeng apa ora mudeng? Ini kalau belajar begini ini enak satu-satu Anda jelas nanti. Saudaraku, hidup dikaiosinen auto itu artinya hidup sesuai dengan standar moral Allah, hidup suci, hidup benar di mata Allah, bukan hanya benar di mata manusia. Orang cari di mata manusia semua, tapi Tuhan berkata, outstanding, kelas itu tidak bisa dalam diriku. Kamu harus naik kelas. Maka klimaksnya ini ayat 33 ini jelas. Dan kebenarannya harus hidup kebenaran di dalam standar Tuhan. Hidup benar di mata Allah. Benar toh kalau kita belajar kemarin Abraham. Berkali-kali Tuhan berkata, hiduplah tidak bercela di hadapanku. Ku genap. Janjiku akan ku genapi, tapi syaratnya hiduplah tidak bercacat, tidak bercela di hadapanku. Hari ini anak muda, pacaran aja udah gak kudus. Kau mau ngomong apa? Saya sedih loh Bapak Ibu. Saya melayani banyak anak muda. Mereka jujur tidak jujur di hadapan saya. Saya tahu sebetulnya, saya cuma diam. Tapi banyak yang tidak jujur. Hidupnya berantakan. Kesucian tidak pernah ditata dalam hidupnya. Dan orang-orang seperti itu sampai saya ngomong, sampai beberapa kali kalau ada anak muda yang berani jujur dengan gembalanya, saya ngomong sama mereka, Tuhan mengampunimu hari ini. Kalau kau sudah berbuat free sex, Tuhan mengampunimu. Tapi ingat, pengampunan itu turun. Tetapi kau tetap harus membayar apa yang sudah kau lakukan. Sampai, loh pastor, memang apa sih? Biasa saya melayani banyak anak muda yang pernah free sex dulu. Tahu hukumannya apa saudaraku? Yang paling sering saya temui. Nanti cek di dalam pernikahan mereka. Seringkali terjadi trouble di dalam hubungan seks mereka juga. Hampir semua, tapi tidak semua. Hampir semua. Maka mau katakan, hiduplah benar di hadapan Allah. Tidak hanya mencari, tetapi engkau harus hidup luar standar manusia. Kau harus hidup dengan standar Allah. Kalau orang berkata ini baik, kau tidak hanya cukup berhenti di baik, kau harus baik di standar Yesus. Kau harus outstanding di mata Allah. Berat saudaraku. Maka kau terus berulang dan berulang. Dan kalimat selanjutnya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kai tauta panta prosteseta himin. Artinya begini saudaraku. Tauta panta, semuanya itu. Tauta panta ini artinya semuanya. Semuanya itu artinya begini, menunjuk kembali kepada, kalau dalam konteksnya ini, di dalam hal kekhawatiran pasal 33, itu berbicara tentang kebutuhan hidup hari-hari. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, pakaianmu, itu yang disebut di dalam ayat ini. Dikatakan prostetesetai, artinya apa? Akan ditambahkan. Bentuknya pasif kalimat ini. Artinya apa? Allah yang menambahkan, bukan usaha manusia. Bahkan, katakan amin. Semua akan ditambahkan, tetapi yang menambahkan itu Allah. Maka kalau saya, saudaraku, memprioritaskan Tuhan, berulang sungguh-sungguh kau mencari Dia, mencari wajah, mencari hidup benar, hidup di dalam kebenaran, terus kau berjuang. Tuhan pusat hidupmu, Tuhan segalanya, itu bukan cuma di mulut dan di nyanyian. Everything Tuhan. Kau hidup karena Tuhan, kau kerja untuk Tuhan, kau lakukan semua untuk Tuhan. Maka Dia sendiri yang akan menjamin, yang memelihara kehidupanmu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin saudaraku. Kok lemes dipelihara Tuhan, tidak mau kelihatannya. Maka kalau kita mengerti akan kebenaran ini, zaman boleh ganti. Kemajuan teknologi, dunia tidak akan semakin baik, pasti semakin buruk. Tidak mungkin, dunia akan lebih baik, oh tidak mungkin. Dunia akan semakin buruk. Tapi kalau orang yang menggenapi kebenaran firman Tuhan ini, dia memperjuangkan hari-hari hidupnya sampai dia menemukan wajah Tuhan. Jangan khawatir dengan hidup itu. Tuhan akan bukakan banyak hal dalam hidup kita. Maka kalau hari ini saya katakan, semua ditambahkan kepadamu, ini hal tentang kehidupan di bumi. Tapi ini seringkali saya pakai juga untuk menjadi, Tuhan akan menambahkan banyak hal ketika engkau basah di hadirat Allah. Spiritualitimu, hadirat Tuhan terus membasahi dirimu. Terus kemanapun kau melangkah. Jangankan hal dunia, hal kekekalan pun itu menjadi bagian kita. Amin saudaraku. Maka kehidupan apapun bukan lagi menjadi kegentaran untuk dirimu dan diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu prioritas, bukan tambahan. Tetapi seringkali kekristenan yang meneriakkan Tuhan segalanya, praktek hidupnya, Tuhan itu tambahan. Dan dirinya adalah prioritasnya. Maka bertobatlah hari ini kalau engkau memang benar-benar mengerti, ingin menghidupkan ayat ini. Ini banyak orang hafal loh. Apalagi GSKI hafal lah ini. Sangat hafal. Betul? Sangat hafal. Ini makanan hari-hari ayat ini. Tapi prakteknya belum, saudaraku. Dari perikop Matius 6 ayat 33 ini, secara teologis Tuhan mau berkata begini, aku penyedia hidupmu, bergantunglah kepadaku. Kau jangan bergantung dengan usahamu. Bukan berarti Tuhan berkata engkau tidak boleh berusaha. Berusahalah, tetapi percayalah, aku yang membukakan pintu berkat atas dirimu. Tuhan yang memelihara dirimu. Amin saudaraku. Amin. Ayat ini tidak berjanji kemakmuran loh ya. Amin. Ayat ini tidak berjanji kemakmuran tanpa kerja keras juga. Tapi ayat ini mau memberikan kepada engkau dan saya janji pemeliharaan Tuhan
bagi orang yang hidup di dalam seeking of God, mencari Tuhan dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya, dipelihara. Makanya enak kalau dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan itu tidak berlebih, tidak kekurangan. Pas. Setelannya pas. Kalau pakai usahamu sendiri, orang bisa kaya dengan usaha sendiri. Bisa. Di luar sana banyak orang yang tidak melakukan ini, dengan usahanya bisa kaya. Tetapi segala sesuatu yang berlebih tidak baik. Kebanyakan gula jadi dia gula di mata, glukoma. Terus gula di jantung, ya sopolah, gak ngerti lah, dokter yang tahu lah. Pokoknya gula di mana lah. Ya, gula di mana jadinya apa, ya begitu deh. Segala sesuatu yang berlebih tidak baik. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita mau bangun komitmen kita. Kita mau iring Tuhan dengan fokus tunggal. Oke, saya tuliskan ini. Bekerjalah dengan baik, lakukan bagianmu dengan tanggung jawab. Contoh ya, secara jasmani, lakukan bagianmu dengan tanggung jawab. Sekolahlah, sekolah yang baik, punya time management yang baik, disiplin waktu, integrity of life, kau penuhi integritas. Ini saya ngomel terus loh Bapak Ibu. Saya sama orang-orang dekat saya selalu, wah ini saya paling manner, karakter, semua hal kau lakukan, kau perjuangkan ini. Apalagi sama generasi muda saya selalu ngomong apa? Jangan sedikit-sedikit mengasihani diri, capek, sakit, apa? Ayo, up. Kenapa? Ada orang yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Amin, saudaraku. Yang bisa berjuang dirimu sendiri. Lakukan. Kelola hidupmu sampai maksimum. Tapi tidak hanya ini. Ini maksimal pun Anda bisa kepentok di satu titik. Yang bisa bawa Anda sampai di achieve di sini. Spiritual. Spiritualnya ini. Dia fokus tunggal kita. Maka di dalam keadaan seperti ini, saudaraku, iman yang mengarahkan fokus kepada Allah, itulah yang akan membawa kehidupan seseorang benar-benar mengalami Tuhan dan hidupnya baik-baik saja. Karena Tuhan sendiri yang memelihara hidupnya. Amin saudaraku. Ayat ini bukan sekedar motivasi, tetapi ini fondasi hidup rohani seseorang. Bukan hanya fondasi, tetapi ini adalah isi penuh untuk seseorang bisa menemukan dan ditemukan Tuhan. Ini satu kalimat yang, satu ayat yang dalam satu pasal itu ya, dijawab semua Bapak Ibu. Kalau orang mencari Tuhan, hal sedekah, dia tahu. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya. Seperti khotbah saya hari Minggu kemarin. Tuhan menitipkan Lazarus. Dia tahu bagaimana dia harus memberi kepada sesamanya. Dan orang yang masuk di dalam takut akan Tuhan, dia mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia basah di hadirat Tuhan. Orangnya gak pelit. Amin. Amin saudaraku. Senggol kiri kanannya, jangan pelit makanya. Meskipun dia memberi, dia tidak untuk kepentingan dirinya. Hari ini coba Bapak Ibu, kalau kita lihat di sosial media, banyak orang memberi, bahkan orang tidak kenal pun diberi handphone. Diberi handphonenya, enggak handphone murah loh, iPhone.
barang-barang mahal. Tapi apakah dia memberi dengan ketulusan? No. Loh kok begitu pastor? Loh kan dia dapat fee. Dia kan dapat apa lagi? Endorse. Dia terkenal. Bukankah Tuhan berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Artinya apa? Diam. Hal berdoa, gak perlu teriak-teriak. Betul? Ketika orang sudah mengenal dalam hadirat Tuhan, dia ketemu dengan Allah, ditemukan dan menemukan Allah. Hal berdoa bukan lagi sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang core dalam hidup seseorang itu adalah doa. Bagaimana dengan kekristenanmu dan kekristenanku? Adakah kau masih berdoa? Hari ini, dari pagi tadi sampai sekarang ini, berapa banyak kau berdoa? Di mana kau berdoa? Di mana kau berdoa? Kita seringkali lupa, saudaraku, kita mengerti Tuhan, tapi kita seperti orang munafik. Kalau orang ditemukan dan menemukan Tuhan, dia tahu apa tujuan dia berpuasa. Kalau orang mengerti Tuhan, ditemukan dan menemukan Tuhan, dia tahu harta apa yang harus dia kumpulin. Bagaimana dengan kau dan saya? Saya nggak apa-apa, saudaraku. Saya cuma kemarin ngomong beberapa kali waktu Lebaran. Berani nggak kau tutup Lebaran tokomu itu atau usahamu? Kau datang ibadah. Meskipun itu cuan besar, pastor, nggak bisa saya tinggal. Tuhan nggak akan melupakan pertarunganmu, melepaskan itu. Berapa banyak berani? Berapa banyak berani? Gak berani. Saya ngomong itu berkali-kali loh. Dari dulu. Saya selalu ngomong, berani gak kau tutup? Hari Minggu pergi ibadah. Setelah ibadah mau buka toko silahkan. Berani gak? Itu belum darah, belum nyawa. Kamu baru hilang cuan 1 hari. Kau gak berani. Berani kau ditantang seperti Yesus sampai nyawamu hilang? Oh, gak mungkin, cuan aja gak berani. Hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Kalau orang sudah ditemukan Tuhan, apa sih yang menjadi kekhawatirannya selain dia tidak menemukan Tuhan dalam hari hidupnya? Tidak ada. Hal yang paling menakutkan kalau kita sudah, tadi yang saya katakan, kita jadi mantan orang yang pernah diurapi Tuhan. Takut, saudaraku. Kita masih bisa berkhotbah, kita masih bisa jadi worship leader, kita masih bisa jadi pemain musik, kita masih bisa pelayanan, tetapi urapannya sudah diambil daripada diri kita. Kita masih orang Kristen, kita masih menyandang semua hal rohaniawan, semuanya, tapi urapannya sudah diambil dari dirimu dan diriku. Seperti Saul itu. Maka pada malam hari ini, sebelum itu semua terjadi, jangan lelah. Jangan lelah mencari Tuhan. Sampai akhir hidupmu. Berjuanglah, saudara. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang bersama dengan tanganmu? Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya.